informasi raport mutu SMP Budi Utomo Binjai. Yang kedua adalah tentang merdeka mengajar kita, ya, dalam hal apa saja yang perlu kita perbaiki, dalam hal apa saja yang perlu kita lanjutkan kalau sudah baik, ya kan, kita atau kita pertahankan. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membantu. Hari ini pendidikan, saya lihat ibu-ibu itu kan sewilo aja, mau apa juga pemerintah sewilo aja. Jadi sebelum ke sana, biar ada nanti ada 4 video yang harus saya sampaikan dulu sebelum kita bicara tentang rapor kita gitu. Jadi karena kenapa? Rapor yang disampaikan, rapor pendidikan kita ini, inilah kita. Jadi kalau Bapak Ibu bilang nanti Budi Utomo kelemahannya apa, kelebihannya apa, yang menilai ini ibu sendiri, siswa, ibu, saya, kepala sekolah menilai. Jadi ada survei lingkungan apa, itu semuanya nanti ibu lihat, yang ibu lihat ini, ya kan. Terus ujian anak-anak yaitu numerik, literasi baca, literasi digital. Jadi artinya Bapak Ibu mau terima nggak terima, mau masuk ke zona Budi Utomo, tidak masuk ke zona Budi Utomo terus maju aja. Siapa yang nggak bisa angkat tangan, ya kan? Op, gitu dia. Nah, jadi ada latar belakang. Kenapa ini? Karena yang memaksa ini pemerintah. Pemerintah nggak mau anak-anak Indonesia nanti jadi sampah disebabkan kita dulu nggak ada motivasi untuk membantu anak-anak. Jadi artinya ini dengar baik-baik supaya maksud saya jangan referensinya dari saya. Jadi referensinya ini memang udah skala internasional. Nanti kalau kita mau diskusi ilmiah itu bisa kita buat. Jadi sebelum kita bicara tentang rapor pendidikan kita harus paham dulu apa latar belakang. Well, buat lo yang belum tahu atau ngeliat, sebetulnya hasil tes PISA Indonesia itu bisa bikin kita mengernyitkan dahi terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena ternyata skor PISA kita itu relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Ada 3 aspek yang menentukan total skor PISA. Pertama adalah membaca, kedua adalah matematika, dan ketiga adalah sains. Di ketiga aspek itu, skor Indonesia menurun dari tes PISA terakhirnya di tahun 2015. Berikut adalah jumlah penurunannya. Hasilnya, sekarang Indonesia ada di peringkat 70-an dari 78 negara di 3 aspek tersebut, alias peringkat 10-an terbawah lah dari hampir 80 negara. Dari hasil itu, banyak pertanyaan yang muncul di benak gue, dan mungkin juga muncul di lo. Misalnya, kalau skor rendah, emang kenapa? Apakah pendidikan di Indonesia itu bermasalah? Dan kalau emang pendidikan di Indonesia bermasalah, emang apa sih yang bisa kita lakuin buat mengatasi kondisi ini? Nah, lo tonton video ini sampai habis, kita coba telusuri sedikit demi sedikit terkait jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, mungkin banyak dari lo yang bertanya-tanya, emang PISA itu apa sih? Emangnya PISA itu penting? Untuk menjawab pertanyaan itu, sebetulnya kita perlu kembali ke masa-masa di saat PISA mulai dibentuk. Kita perlu melihat sejarah kenapa PISA bisa ada. Emang sejarahnya gimana? Dulu PISA itu dibentuk karena negara-negara mulai menyadari pentingnya evaluasi pendidikan. Melakukan evaluasi atau tes terhadap siswa memang bukanlah hal baru saat itu. Tapi OECD saat itu punya pandangan yang cukup berbeda dibandingkan evaluasi atau tes biasanya. PISA itu nggak berusaha mengetes pencapaian pendidikan siswa lewat hal-hal yang bisa mereka hafal atau ingat saja. Jadi fokusnya bukan di hafalan, tapi bisa melihat gimana siswa, khususnya yang umurnya 15 tahun, itu bisa siap dalam menjalani kehidupan. Karena penyelenggara PISA itu menyadari bahwa menghafal aja itu nggak cukup buat kita untuk menjalani kehidupan dengan baik. Ada 3 hal yang perlu ditekankan oleh sistem pendidikan. Pertama, kita perlu bertanya, ketika semua pekerjaan udah berubah, terus nanti muncul robot dan lain sebagainya, apakah siswa-siswa ini bisa menghadapi tantangan di masa depan? Yang kedua, apakah siswa-siswi ini setelah lulus, bisa nggak sih mereka melakukan analisis dan pengalaman logika yang baik? Karena ini adalah fundamental. Kalau logikanya nggak baik, maka pelajaran apapun yang diterima bisa jadi nggak diterima secara baik juga. Yang ketiga, apakah siswa-siswi ini setelah lulus, bisa nggak mereka punya kapasitas untuk belajar terus-menerus selama hidup mereka? Nah, maka dari itu ada 3
3 aspek penting yang dicoba diukur oleh PISA. Yang tadi ya, terkait membaca, itu yang pertama. Yang kedua matematika, yang ketiga adalah sains. 3 aspek ini diukur untuk menjawab 3 pertanyaan tadi. Reading buat belajar, math and logic itu buat mikir, dan scientific literacy itu biar kita terbiasa memproses hal-hal baru. Nah, saat PISA dibentuk, juga sebetulnya terdapat kasus di mana tenaga yang siap bekerja dan lulusan pendidikan itu udah banyak banget nih. Jadi udah banyak banget orang yang lulus kuliah ibaratnya. Tapi masalahnya adalah skillnya itu nggak match dengan yang dibutuhkan oleh industri. Makanya banyak pengangguran gitu kan. Ibaratnya yang kita pelajari di sekolah itu dalam tanda kutip kurang kepake saat kita mau bekerja di industri. Ini juga udah sempat gue bahas sih di video hal-hal yang harusnya kita pelajari di sekolah. Intinya, hal atau pengetahuan yang kita pelajari dan kita dapatkan di sekolah, misalnya seperti fisika, geografi, dan sebagainya, itu ternyata nggak kepake-pake banget saat kerja dan dirasa nggak dibutuhkan oleh industri. Di sisi lain, industri itu berkembang cepat banget. Banyak skill-skill baru yang dibutuhkan di market, tapi supply-nya alias tenaga kerja yang udah lulus itu nggak mendapatkan pelajaran tentang skill-skill yang dibutuhkan itu. Gue juga ngerasain hal ini nih. Pas SD, SMP, SMA, gue nggak pernah tuh belajar tentang YouTube atau sosial media di sekolah. Tapi ternyata sekarang banyak banget kan pekerjaan yang berkaitan dengan sosmed. Gue sendiri pada akhirnya sekarang bekerja di bidang sosmed juga kan. Nah, tapi gue dan teman-teman lain yang seangkatan sama gue itu nggak belajar hal-hal ini di sekolah. Meskipun ternyata hal ini tuh banyak dibutuhin sekarang kan. Demand-nya baru muncul bertahun-tahun kemudian. Tapi sekolah gak mengajarkan hal itu. Itu adalah salah satu contoh aja dari skill yang dibutuhkan untuk pendidikan di abad 21. Dan masalahnya juga industri cepat banget berkembang. Pasti ada aja skill baru yang dibutuhkan di market. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul yang gak pernah ada sebelumnya. YouTuber aja kan pekerjaannya baru muncul mungkin awalnya 2007-2008 gitu kan. Makanya sebuah negara dikatakan perlu skor PISA yang tinggi supaya bisa adapt gitu, supaya bisa beradaptasi dengan pekerjaan-pekerjaan dan tantangan baru itu. Nah, terus apa artinya kalau skor PISA sebuah negara itu rendah? Kalau kita coba melihat sejarah dan tujuan dari PISA itu sendiri, maka bisa dikatakan bahwa ketika skor PISA sebuah negara rendah, dalam hal ini skor Indonesia rendah, maka bisa dikatakan bahwa lulus dari pendidikan formal di Indonesia itu nggak sebegitunya membantu siswa-siswinya soal kesiapan mereka menjalani hidup dengan baik setelah mereka lulus. Nah, dalam hal ini, intinya siswa dari Indonesia itu kurang dipersiapkan untuk masuk ke dunia industri atau pekerjaan dan berkontribusi ke masyarakat. Kita juga bisa melihat bahwa sekarang lulusan sekolah, baik itu SMK atau perguruan tinggi, angka pengangguran itu cukup tinggi. Kenapa? Salah satunya karena ada gap skill yang dibutuhkan oleh industri dengan yang kita pelajari di sekolah. Ini kan jadi masalah besar ya. Meskipun memang ada argumen kontra juga sih terhadap PISA, tapi dari indikator ini aja kita bisa seenggaknya ngelihat bahwa ternyata mungkin approach pendidikan di Indonesia ini perlu diperbaiki lagi. Solusinya tentu kita perlu mengevaluasi sistem pendidikan yang ada saat ini dan mengubahnya dengan sistem yang lebih tepat. Apakah perlu perbaikan kurikulum? Apakah perlu perbaikan guru? Well, bisa jadi jawabannya adalah iya. Karena gini, kurikulum sekolah itu mungkin belum secara tepat mengajari kita hal-hal yang penting buat kehidupan kita. Tentunya kita perlu kurikulum yang baik dong. Kita perlu juga mengevaluasi guru-guru supaya bisa mengajar dengan tepat. Nah, tapi apakah berarti penurunan skor PISA ini jadi kesalahan dan tanggung jawab si pembuat kurikulum atau si guru ini yang mungkin kurang tepat ngajarnya? Menurut gue sendiri, kita tuh sebenarnya nggak bisa sepenuhnya nyalahin pembuat kurikulum atau nyalahin guru. Kenapa? Karena ya bikin kurikulum itu kan susah gitu. Belum lagi banyak birokrasi, kepentingan politik, pro kontra di masyarakat dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita ngomongin pemerintahan kan, akhirnya adopsi hal-hal baru jadi lambat di dunia pendidikan di Indonesia. Makanya kampus dan sekolah jadinya kurang sigap dalam beradaptasi. Hasilnya ya gitu, kita belajar, tapi ternyata hal yang kita pelajari itu nggak terlalu relevan dengan tuntutan zaman dan juga kurang relevan dengan hal yang kita butuhkan dalam kehidupan. Kalau masalah guru, mungkin kita semua juga tahu bahwa bisa jadi sekarang banyak guru yang kesulitan mendapatkan fasilitas dan upah yang cukup supaya mereka bisa mengajar dengan baik. Makanya bisa dikatakan bahwa solusinya adalah perlu banget nih andil semua orang supaya pendidikan di Indonesia bisa semakin maju, mulai dari pemerintah, masyarakat, guru, dan juga pihak swasta. Nah, kali ini gue mau menggarisbawahi pihak swasta karena tentu 1% bergerak di bidang swasta kan. Pihak swasta itu menurut gue sebenarnya bisa punya andil besar. Pihak swasta itu bisa lebih fleksibel dan cepat dalam membuat produk baru yang bermanfaat buat masyarakat. Fleksibilitas dan kecepatan inilah yang membuat banyak perusahaan swasta mendisrupsi sistem-sistem yang ada di dunia. Kita bisa lihat perusahaan taksi online, ojek online, e-commerce, dan banyak lagi membuat perubahan yang besar dalam landscape pembangunan di
Indonesia dan di dunia. Pada akhirnya gue percaya bahwa kalau kita gerak bareng, kita bakal bisa nih bikin impact yang gede banget buat Indonesia. So, 1% pun did something sejak September lalu. 1% akhirnya mulai membentuk sebuah kurikulum yang mencoba mengisi kekosongan kurikulum yang ada saat ini, yaitu hal-hal penting dalam kehidupan yang memang gak kita pelajari di sekolah. Buat yang udah ikut kelas-kelas offline atau seminar dari 1%, pasti udah pernah dilihatin dan diajarin sedikit blueprint dari kurikulum yang sedang kami godok. Ya, 1% saat ini sedang membuat kurikulum baru yang kami namakan sebagai Better Society Curriculum. Dengan kurikulum ini, 1% pengen masyarakat Indonesia menjadi berdaya. Dengan kata lain, pertama, sadar akan identitasnya. Yang kedua, menjadi subjek aktif yang mengambil kontrol atas hidupnya dan mampu menyelesaikan masalah yang mereka punya. Dan yang ketiga, bisa berkontribusi sekaligus menghasilkan hal baik untuk masyarakat. Supaya apa? Supaya hidup kita semua bisa lebih fulfilling, bisa lebih bermakna. Nah, gua dan tim 1% benar-benar percaya bahwa hal ini bisa dicapai lewat Better Society Curriculum yang diajarkan secara luas di seluruh Indonesia. Kurikulum ini akan mengajarkan banyak hal, mulai dari yang basic di bagian fundamentals and basic skills sampai ke meaning and philosophy of life. Nah, di bagian yang paling bawah, kita itu pengen ngajarin masyarakat tentang basic-basic dari cara berpikir itu sendiri dan basic-basic dari cara efektif buat belajar. Kenapa? Supaya masyarakat bisa belajar dengan efektif. Materinya itu ada critical thinking, logical reasoning, motivasi belajar, metakognisi, dan lain sebagainya. Intinya, kita pengen orang-orang Indonesia itu bisa lepas dari hoax dan belajar dengan cara yang efektif. Kalau ini udah dikuasai, maka gue yakin banget tes PISA di Indonesia itu bisa naik secara signifikan. Dan gap pekerja serta skill yang dibutuhkan itu bisa berkurang. Setelah itu, kita akan mengajarkan tentang self-knowledge, gimana lo mengenali diri lo, mengetahui kepribadian lo, kekuatan dan kelemahan lo, dan juga yang paling penting adalah menurut gue ya, itu lo tahu personal value lo, apa yang penting sih buat hidup lo, dan goal yang ingin lo capai itu yang kayak gimana. Nah, ini yang penting, karena banyak kan orang yang masih bingung gitu, dirinya tuh mau ngapain. Lalu setelah itu kita bahas relationship, ada keluarga, pasangan, teman, anak gitu kan. Baru habis itu membahas karir, dan yang terakhir adalah meaning and philosophy of life. Jadi gimana caranya hidup kita biar bisa bermakna, supaya kita bisa berkontribusi dengan baik terhadap dunia. Ini adalah kurikulum kita yang nantinya akan menjadi landasan bergerak 1%, mulai saat ini sampai dengan nanti. Nah, menariknya dalam perjalanan gue dan tim membuat kurikulum, membuat kelas gitu kan, ketemu dengan banyak orang, hal yang menarik adalah fakta bahwa ternyata sebetulnya banyak sekali pihak yang peduli akan kemajuan sistem pendidikan di Indonesia. Banyak sekali yang menyatakan secara gamblang, baik di online mentoring, seminar, comment section YouTube, banyak yang bilang bahwa mereka tuh ingin berkontribusi. Kak, gue pengen dong di 1% kontribusi. Kak, gue dukung 1%. Dan ini tuh bukan cuma penonton, tapi juga banyak pihak, banyak komunitas, banyak lembaga. Nah, setelah dilihat-lihat, ternyata banyak banget kan orang yang ingin kontribusi, tapi kebanyakan gak punya wadah. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan atau konten kreator edukasi kayak 1% ya, itu juga punya tantangan, baik itu di segi dana maupun dari sumber daya manusia. Makanya kan pas nih, sebenarnya wadahnya udah ada, cuma akses terhadap wadahnya aja. Makanya kita pengen ngajak lo join ke gerakan ini. 1% pengen membuat komunitas orang-orang yang peduli, sekaligus punya minat dan bakat di bidang pendidikan untuk membangun pendidikan di Indonesia. Gue tuh pengen gerakan ini gak cuma dibangun oleh big player kayak swasta atau pemerintah aja, tapi juga secara grassroots, mengakar lewat komunitas-komunitas yang ada di masyarakat, mulai dari siswa SMA, mahasiswa, pekerja, dan lain sebagainya. Sekaligus mungkin nanti ada lembaga-lembaga non-profit di berbagai daerah atau kampus yang pengen kontribusi bareng. Nah, makanya buat lo, baik secara individu maupun lembaga, kalau lo tertarik buat gabung dengan gerakan ini, lo bisa klik link yang ada di deskripsi dan juga di kolom komentar yang udah gue taruh. 1% bakal membuatkan grup dan wadah buat kita semua untuk menghubungkan passion, minat, dan bakat orang-orang yang peduli ini ke pihak-pihak baik yang sedang membutuhkan sumber daya manusia, supaya semuanya bisa saling terkoneksi dan membuat perubahan sedikit demi sedikit. Jadi mimpi besarnya adalah gue pengen komunitas ini bisa berdiri sendiri, baik secara regional atau mungkin secara lembaga ya, supaya bisa mengadakan kegiatan bermanfaat di tempat masing-masing. Nah, kalau misalnya lo juga ada perwakilan lembaga, komunitas, kreator, apapun itu, lo bisa isi link. Siapa tahu kita bisa melakukan kolaborasi. Ada kemungkinan bahwa puluhan tahun lagi akan banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan baru akan muncul, tantangan-tantangan baru akan muncul, dan dunia bakal berubah banget dibandingkan sebelumnya. Inilah yang dinamakan sebagai revolusi industri 4.0. Nah, makanya buat menutup video ini, gue akan menanyakan dua hal. Pertama, apakah lo sendiri sudah siap dengan tantangan dan perubahan yang terjadi nanti? Dan yang kedua, apakah generasi muda Indonesia siap menghadapi perubahan tersebut? Nah,
Dua pertanyaan itu bisa kita refleksikan ke masing-masing pribadi kita. Gue yakin kita bisa sama-sama berproses dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Karena gue dan tim percaya bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar dan mengevaluasi hal-hal yang kita lakukan selama ini. Akhir kata, gue berharap agar 1% bisa membuat hidup lo menjadi lebih baik dan membuat lo lebih siap dalam menghadapi tantangan masa depan. Seenggaknya 1% aja setiap hari. Oke, gue Evan dari 1%. Mari peduli pendidikan dan mari menjadi berdaya. Itu tadi adalah komunitas yang peduli tentang dunia pendidikan, ya. Kita Bapak Ibu dengan saya ini, saya nggak tahu sejak tahun 2005 saya tengok sampai hari ini begitu-begitu juga, ya kan. Seperti itu berlanjut lagi dengan teman-teman yang lain, itu begitu-begitu juga. Nah, sampai hari ini kita udah berapa waktu itu saya kasih seperti fotokopi bagaimana bicara industri 4.0 apa, semua seperti itu. Itu banyak pelatihan-pelatihan oleh guru-guru juga tidak ada. Nah, ini artinya Bapak Ibu, yang 1% tadi itu ceritanya komunitas yang nggak dibayar itu, karena cintanya dia kepada bangsa Indonesia, generasi muda Indonesia. Itu dia. Itu nggak dibayar loh. Yang ketemu. Nah, saya, Bu Sari, Bu Neng, Bu Santi, Bu Nisa, Bu Lia, Pak Ija Saputra, Pak Hendrik itu digaji oleh pemerintah. Ya kan? Gaji kita sama pemerintah. Juga tidak berubah sampai hari ini. Makanya di sini nilai kita yang numerik itu yang namanya literasi baca, literasi numerik, literasi digital di bawah. Gak apa-apa. Jadi ada baiknya sebenarnya. Ada baiknya itu. Artinya kita bisa mengukur diri. Dan waktu itu Budi Tomo ini SMP-nya itu kandang lembu yang ada papanya. Anak-anak belajar di bawah, pakai papan. Begitu ada lembu masih ada, tidak berpagar. Hari ini sudah mewah dan tetap gratis. Ya, dulu siswanya hanya 12 orang aja. Saya dengan Pak Ija Saputra membangun ini dengan pagi, petang, sore, malam. Ada yang mau ngajar, ada yang nggak mau karena gaji nggak cukup. Nah, hari ini udah besar. Semua udah dibantu negara. Yang dulu saya punya modal pertama itu cuma 2,5 juta aja. Jadi asetnya sekarang pemerintah bantu sampai 12 miliar. Jadi Budi Utomo, Ibu terima atau tidak terima, konsepnya adalah membantu pemerintah. Konsep Budi Utomo seperti ini. Ini kita bicara SMP-nya dulu. Ini semua dana diberikan oleh negara melalui pemerintah dan dikelola oleh swasta, yaitu Yayasan Pendidikan Budi Utomo. Loh, habis. Berarti dia tidak punya dana apa-apa. Dana untuk operasional sekolah dia dari BOS. Dan dana untuk investasi apa semuanya dari DAP. Dana untuk kepentingan anak didik supaya dia bisa sekolah namanya KIP. Udah itu bagaimana guru-gurunya supaya punya gaji, supaya agak puas, ya kan? Diberikan oleh pemerintah dengan sertifikasi. Tapi apa boleh buat? Kita belum bisa mewujudkan cita-cita negara kita, di mana kita punya literasi baca masih merah. Literasi numerik masih merah. Literasi digital kita masih rendah. Ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa itu. Artinya wajar dengan kita dinilai ini kan kita nggak saling tuding menuding. Saya nyalai ibu-ibu nyalai kepala sekolah nyalai yayasan. Padahal ada satu komunitas yang nggak digaji pemerintah yang bermimpi besar supaya jangan orang-orang generasi muda itu menjadi yang dikatakan sampah. Kan? Nah, kenapa
Sebab kenapa? Karena kita belum selama ini ibu-ibu asli suka menghafal aja. Nggak ada guna. Jadi konsep berbicara pendidikan abad 21 kita balikkan. Kalau dulu kan yang pertama C1, C2, C3, baru C4, C5, C6. Nah, sebelum saya lanjut kepada Bapak Ibu tadi kita nonton nih, ya kan? Udah nonton, udah lihat. Nah, saya kira-kira dari Bapak Ibu, apa yang dapat diberikan penilaian dari apa tadi? Dari isi dari video kita tadi. Apa yang Ibu Bapak dapatkan? Ya kan? Jadi Bapak Ibu ingat ya, yang namanya SMP Budi Tomo, dia nggak ada uang lain, hanya dari negara, ya kan, dikelola oleh swasta. Dan untuk investasi yang pembangunan peralatan, dia yang sekolah dia dari pos, gurunya digaji melalui sertifikasi, dan siswanya dari KIP. Nah, ini dia, ini sumbernya. Jadi Bapak Ibu tadi nonton, mungkinkah SMP Budi Tomo bisa menjadi guru-guru pencipta untuk menciptakan anak-anak kita? Itu pertanyaan saya. Silakan Bapak Ibu kasih komen dari nonton video tadi. Mungkin Bu pertama Bu Lia sebagai pembuka. Oke Bapak Ibu, kalau menurut saya apa dari video tadi dikaitkan dengan pertanyaan Bapak Kepala Sekolah, apakah kita guru di SMP Budi Tomo mampu ya untuk mewujudkan perbaikan dari pendidikan kita? Jawaban saya mampu, karena seperti yang kita ketahui bersama, 1% itu tadi aja ibaratnya mereka adalah relawan. Kita walaupun itu namanya bukan gaji, tapi kita udah dikasih pemerintah ya bentuk untuk meningkatkan sedikit kesejahteraan kita. Jadi caranya dengan mari kita gali potensi dari diri kita. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Sekarang saya Bu Sari, gimana Bu Sari? Karena Bu Sari ini termasuk daripada orang lamanya nih, Ibu Tomo sama Bu Neng. Menurut saya setelah melihat video tadi, karena di situ kan hampir sama seperti Bu ya, banyak relawan ataupun mungkin pengusaha. Nah di sini saya sebagai guru yang sudah menerima sertifikasi mungkin bisa untuk mengalami perubahan-perubahan yang 1% tadi. Itu saja. Ya. Artinya ibu bisa ya merubahnya itu, bisa terwujud nih. Ya. Nah, kalau misalnya bisa, ya alhamdulillah. Ini kan ceritanya kita supaya nanti jadi artinya maksud saya gini, berbicara rapor pendidikan itu berbicara Bapak Ibu sebenarnya. Jadi Ibu Bapak mau berjuang atau nggak berjuang, Budi Tomo harus berjuang. Begitu. Harus berjuang ya. Mau Ibu mau ikut serta kepada pemerintah, mau atau tidak ikut serta pemerintah, ya tetap kita berjuang. Gitu. Jadi saya berharap dari nanti rapor pendidikan kita ini kita bisa berubah. Ya, jadi artinya Ibu kan tadi udah paham kan? Berarti persoalan kita masa depan itu persoalan baca kan? Baca, matematika dan digital tadi. Jadi science. Mungkin ini dari yang muda, yang baru. Coba Devi, kira-kira gimana? Matematikanya dan sainsnya Ya. itu yang lebih diperkuat. Betul. Supaya anak-anak kita ini mempunyai skill. Jadi setelah dari sekolah dia nggak jadi pengangguran. Oke. Ya. Jadi enggak ya. Jadi artinya semua Bapak Ibu siap. Mungkin ada video, ada pendapat Pak, silakan. Kebetulan saya agak serius tadi nengok video yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Nah, tadi jatahnya 3, cuma saya nambah 1 Pak ya. Karena saya tengok tadi Rindu semangat nih. Jadi kalau orang kasih
tangkap semangat, kalau nggak dibuat nanti jadi masalah kan gitu kan? Oh iya Pak, untung dia ya. Oke Pak, izin Pak. Ini dari video yang saya tonton tadi, yang Bapak tampilkan di layar. Ini jatuhnya bukan komen ya, tapi curahan hati. Yang pertama, sesuai konsep dari yang sudah diterangkan dari 1% tadi, konsepnya udah baik dan benar, cuman lebih ke arah permasalahan yang disampaikan di video tadi. Yang pertama saya catat untuk masalah latar belakang siswa, yang kedua sarana prasarana sekolah, dan yang terakhir kebutuhan guru. Untuk yang pertama masalah siswa, karena latar belakang siswa kita udah tahu kilometer 18, 19 Perjuangan dan sekitarnya, mayoritas, enggak semuanya, mayoritas broken. Kita udah tahu itu semua. Dan permasalahan yang sering terjadi yakni kenakalan remaja dalam bentuk narkobanya, kenakalan remaja putrinya, dan itu udah pernah kita alami di sekolah kita. Itu yang membuat kenapa siswa-siswa Budi Utomo lambat berkembang, bukan nggak bisa berkembang. Yang pertama, yang kedua sarana prasarana sekolah. Nah itu mungkin saya rasa sarana prasarana sudah kita guru mungkin banyak metode-metode ataupun modifikasi bahan ajar. Jadi saya rasa kalau sarpras ya udah biasa, kita nggak punya dari dulu. Tapi sekarang sudah dilengkapi dan luar biasa hebat. Jadi yang kita masalah nggak ada masalah. Nggak ada masalah Pak. Oke. Cuma saya komen dia aja biar nampak keren. Yang terakhir kebutuhan guru Pak. Nah ini yang sebenarnya yang paling fundamental. Kebutuhan guru ini kalau belum tercukupi, nggak usah cerita kerjaan. Kalau kebutuhan rumah nggak tercukupi ya gimana kita mau kerja? Itu pengalaman pribadi jatuhnya Pak. Nah, tugas-tugas yang dikasih pemerintah ataupun negara ini untuk kita para guru, khususnya yang belum sertifikasi seperti saya dan kawan-kawan yang lain, nggak nyambung kemari Pak. Artinya nggak ada konektivitas untuk ayolah, bukan kita nggak mampu, bukan kita nggak bisa, karena kita punya otak juga, kita punya pemikiran. Cuma masalah kebutuhan tadi masalah yang paling fundamental menurut saya dari guru. Kalau penghasilan nggak menutupi kebutuhan rumah, otomatis kita cari keluar. Dan itu udah pasti mengganggu program yang udah dibuat Bapak dan jajaran Bapak. Nah, kurang lebih destinasinya seperti itu Pak. Kita Bapak Ibu semua harus paham ya dengan Budi Utomo. Saya akan masukkan di sini orang-orang gembel, anak-anak miskin yang tidak dipedulikan oleh orang-orang kaya, orang-orang politik. Orang-orang politik hanya membutuhkan saat orang miskin itu mereka jadi anggota DPR. Kalau enggak, ya kan? Jadi hari ini saya bagian dari swasta itu. Jadi kita sebenarnya adalah pemerintahan swasta. Pemerintahan swasta itu adalah dia cinta negara, cinta NKRI, tapi tidak digaji pemerintah. Nah, gitu dia. Nah, tapi akhirnya digaji juga dengan pemerintah, dapat sertifikasinya gitu kan. Nah, jadi artinya gini, Bapak Ibu jangan mimpi orang yang datang kemari ini orang kaya. Kalau ada orang kaya datang kemari ini bayar mahal. Nanti Bapak Ibu lihat. Kalau saya sudah menciptakan nanti sekolah ini sekolah favorit masa depan dengan konsep STEMA. Nanti saya bilang konsep kita nanti ini STEMA. Nah, jadi nanti kalau nanti Rido memang mau ini konsep Rido nanti namanya ini apa namanya semua? Ya. Pas apa namanya? Sport. Makanya juga apa? Jadi sebenarnya tapi kan buat tantangan ini. Nanti kita terangkan itu. STEM ini Pak Tayu punya, swap ini mungkin Rido punya nanti. Tapi konsepnya Pak Tayu kasih. Ya kalau sesuai kebutuhan sebagai kepala keluarga untuk sekarang ini sesuai apa? Dari UMR. UMR. Pak Tayu terima pendapatnya. Mana kalau ada solusi? Insya Allah kalau UMR terbutuhin kita punya sekolah sepak bola. Oh iya Pak. Oke. Iya. Terima kasih itu. Ya kan? Oke. Nah sekarang Bu Sari
udah dikasih sama pemerintah. Saya nggak tahu apa UMR atau di bawah UMR. Bu Lia, Bu Neng, Bu Nisa, Pak Jasa Putra, Pak Henry. Wajar kalau Pak Rido cerita kebutuhan dulu. Nah sekarang udah ada kebutuhan itu. Gimana cara Bapak Ibu memandang ini tadi? Jadi memang di sini kan saya mengajari itu memang diberi gaji dari pemerintah. Jadi saya terus terang saya bekerja semaksimal mungkin. Nah gitulah. Kalau umpamanya kemampuan saya segitu, tapi saya ingin lebih, maksudnya anak-anak itu bisa lebih dari saya gitu. Setelah itu saya rasa kalau dari anak-anak kemampuan mereka itu memang potensi diri, mungkin itulah tadi memang dari latar belakang siswa tadi yang Pak Rido bilang itu berpengaruh kepada anak-anak, karena kadang-kadang saya sendiri nanti saya suruh anak-anak, nak kamu bawa ini ya nak, umpamanya bawa untuk praktek, rupanya nggak tahunya Bu, orang ibu seminggu sekali nggak rupanya, jadi saya lupa Bu, katanya ya udah nggak apa-apa. Jadi kan otomatis saya tuh mungkin lagi berpikir gini, oh mungkin di rumah anak-anak itu kurang diperhatikan sama orang tua, jadi kan otomatis kan saya terus terang mungkin kalau di kelas itu mungkin pendekatan saya itu nggak bisa saya ini Pak, istilahnya kamu harus ini, udah nak silakan kamu beli ke kantin, saya bilang gitu kan, di kantin kamu beli di situ HPS, silakan kamu kita kerjakan di sini ya. Nah, jadi istilahnya dari faktor anak-anak tadi kita istilahnya memang harus memahami juga karakter dari siswa di Budi Utomo ini Pak. Padahal potensi anak-anak bagus, saya lihat tuh dari kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler banyaklah anak-anak yang berprestasi yang memang mau, nggak disuruh pun kadang-kadang Bu saya mau, ya udah nggak apa-apa itu. Jadi itu aja Pak yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nah, jadi artinya ada dua perbandingan, ya kan? Jadi Bapak Ibu nanti perlu kita pemahaman yang sama. Begitu Ibu berbicara tentang konsep dengan Yayasan Pendidikan Budi Utomo, konsepnya itu adalah anak-anak miskin, anak-anak yang tidak dipedulikan, anak-anak yang broken home. Jadi sebenarnya gini, motivasi belajar menilai rendah ada 7. Soal nanti baca. Tapi kalau nggak pun nanti saya kasih boleh materi akan datang mau diskusi dengan saya. Tapi karena kita sudah menjadi pembatasan masalah kita adalah anak-anak kurang mampu, miskin dan tidak dipedulikan broken home, itu memang tupoksi kita. Aku boleh buat Bapak Ibu gabung dengan Budi Utomo berarti tupoksinya itu. Karena Yayasan Pendidikan Budi Utomo itu punya visi adalah membantu pemerintah Indonesia untuk mewujudkan cita-cita atau visi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu visi Negara Kesatuan Republik Indonesia? Pertama, di pembukaan jelas, negara melindungi. Kedua, negara mensejahterakan. Ketiga, negara mencerdaskan. Keempat, negara fungsional dan menjaga perdamaian dunia. Dengan konteks adalah yang bersifat kemerdekaan dan keadilan sosial. Nah, jadi negara kita yang perlu kita jaga. Negara Kesatuan Republik ini harus kita jaga. Karena kenapa? Fundamental dari cita-cita negara itu jelas dia. Di pembukaan itu jelas. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya ada penyertaan Tuhan di negara kita. Jadi negara kita bukan negara agama. Kita bukan negara agama, tapi negara yang beragama. Kalau kita sudah bersumber kepada ketuhanan, di dalam Islam itu ada yang dikatakan la haula wala quwata illa billah. Jadi kita hanya berusaha aja. Nanti Tuhan bantu kita. Dan niatnya Bapak Ibu menjadi guru harus karena Allah Ta'ala, baru bisa ini tidak jadi masalah. Tapi kalau Bapak Ibu menganggarkan akal pikiran Bapak mau merubah orang, tidak bisa. Karena anatomi manusia itu terdiri dari 3. Pertama jasad,
kedua ruh, ketiga akal. Kalau Bapak Ibu menciptakan suatu model pembelajaran itu pakai akal, tidak akan sukses. Sebab apa? Jasad itu makanannya makan makanan seperti obat atau vitamin. Ruh itu makanannya harus orang yang beriman. Nah, itu dia. Jadi artinya untuk mendapatkan akhlak yang mulia tadi, dia harus ada dikasih pangkat oleh Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu namanya takwa. Negara kita ini lahir daripada ulama-ulama. Nah, jadi artinya Bapak Ibu tentang yang ini harus menanamkan rasa di hati kita untuk menciptakan generasi-generasi muda Indonesia yang beriman bertakwa tadi, yang bisa dipersiapkan untuk generasi abad 21 di tahun 2045. Kita harus pakai Allah, cara Allah gitu. Latar belakang siswa ini itu memang udah apa kita istilahnya apa? Memang itu makanan kita. Dia memang makanan kita itu. Kalau ada orang kaya datang kemari, ya Pak Tapi serang. Kau harus katanya uang. Inilah Pak Tapi akan ciptakan namanya sekolah STEMAP 1. Kalau STEMAP, Pak Tapi sudah siap. STEMAP ini adalah Science, Teknologi, Engineering, Matematika, Agama, Pancasila. Nah, yang ini yang belum. Soal seni, olahraga, agama, Pancasila. Karena yakin kali saya, Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, dihayati, diamalkan, pasti jadi pencipta. Yakin kali saya. Nah, jadi saya mau coba ini dengan STEMAP ini. Ini keyakinan saya kepada agama, kepada Allah. Dan kenapa kita harus Pancasila? Begitu kan? Pancasila itu karena merupakan satu kesepakatan sebagai ideologi yang sudah dimasuk dalam undang-undang. Di mana cerita Pancasila ini itu artinya sudah terukur dia. Alat ukur, Pancasila itu alat ukur. Jadi Pancasila itu mengajarkan kebaikan, toleransi, kebersamaan. Nah, 45 butir-butir Pancasila itu ada di depan sekolah kita. Lihat itu aja sebagai indikator. Kalau anak